Tersangka pembunuhan anak selebritas Tamara Tiasmara, Yuda Arfandi, diduga menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Dalam kolam dengan kedalaman 150 cm ataupun 1,5 meter tersebut, korban dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen berat gitu. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam. Saudara, selama sepekan kami telah merangkum sejumlah tindak kejahatan dan perkara yang menjadi sorotan publik. Dari perkembangan penanganan kasus pembunuhan anak selebritas Tamara Tiasmara hingga seorang suami yang tewas ditembak begal saat hendak menjemput istrinya. Simak selengkapnya di Gelar Perkara bersama dengan saya, Arizona Gali. Saudara, polisi telah merilis hasil penyelidikan tewasnya anak sematawayang selebritas Tamara Tiasmara. Polisi menyebut kekasih Tamara, Yuda Arfandi, berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Hasil pemeriksaan ahli forensik membenarkan Dante meninggal dunia karena tenggelam. Setiap korban mau menggapai ke tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki daripada korban agar tetap terus berenang. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Itu menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen berat gitu. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam. Polisi menyebut tersangka Yuda Arfandi berupaya membenamkan korban Raden Andante Khalif Pramudityo beberapa kali di kolam berkedalaman 1,5 meter. Durasinya pun berbeda-beda dengan durasi terlama 54 detik. Hal ini terungkap dari hasil investigasi yang dilakukan Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya berdasarkan bukti CCTV kolam renang, olah TKP, dan pemeriksaan terhadap 23 orang saksi. Pada saat kejadian, pelaku meminta korban untuk berpindah dari kolam anak ke kolam dewasa berkedalaman 1,5 meter. Saat itulah pelaku membenamkan korban berkali-kali. Tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Dengan durasi waktu yang bervariatif. Pemeriksaan kedokteran forensik Pusdokes Polri menyebut hasil ekshumasi yang telah dilakukan mendukung pemeriksaan yang dilakukan pihak RS Islam Pondokopi dan Premier Jatinegara bahwa korban meninggal dunia akibat kekurangan oksigen berat. Penyebabnya adalah korban terlalu banyak meminum air karena tenggelam. Di sumsum tulangnya dan di organ hatinya kami temukan adanya tumbuhan air berupa ganggang. Dengan demikian keterangan dari penyidik bahwa saat pemeriksaan pertama di Rumah Sakit Pondokopi dan Premier Jatinegara ada tanda-tanda terendam berupa badannya basah semuanya, kemudian tangannya keriput, ditambah ada tanda-tanda kekurangan oksigen berupa bibirnya itu kami sebut sianosis ya atau keunguan. Kemudian kuku-kuku dari korban juga semuanya ungu, itu menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen berat gitu. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernafasan. Berdasarkan bukti dan olah TKP, polisi menjerat tersangka Yuda Arfandi
dengan pasal pembunuhan berlapis. Tersangka yang juga kekasih dari ibu korban, Tamara Tiasmara, dijerat pasal pembunuhan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya, saudara, akibat membuat konten video penyiksaan monyet ekor panjang, seorang ASN di kota Singkawang ditangkap polisi. 58 video sudah pelaku buat dan dijual ke Australia hingga Amerika Serikat. Video konten penyiksaan terhadap monyet ekor panjang dilakukan oleh RS, seorang ASN di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Video penyiksaan ini tak bisa kami tayangkan secara utuh karena mengandung unsur kengerian. Kepada polisi, pelaku mengaku telah menyiksa sebanyak 58 monyet ekor panjang dan dijadikan konten. Konten video penyiksaan ini kemudian ia jual ke luar negeri seperti Australia hingga Amerika Serikat seharga Rp700.000 hingga Rp1.000.000. Kasus ini terkuak setelah aktivis pencinta hewan di luar negeri dan Indonesia berkoordinasi untuk melapor ke polisi. Saat menggeledah rumah pelaku, polisi menemukan satu anak monyet ekor panjang yang mati. Beredarnya video-video penyiksaan terhadap binatang ini di luar negeri. Di luar negeri, diantaranya di Australia, yang membuat para pemerhati lingkungan hewan dan lingkungan di luar negeri terusik rasa kemanusiaannya sehingga menghubungi pemerhati hewan yang ada di Indonesia. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan atau penganiayaan terhadap hewan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Doris Bardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, saudara, seorang pria ditembak kawanan begal saat melintas di wilayah Tapos, Depok, Jawa Barat. Saat itu korban baru menjemput sang istri pulang kerja. Warga berkerumun di lokasi penembakan Asrul Muin. Ia menjadi korban pembegalan yang dilakukan dua orang pelaku di wilayah Tapos, Depok, Jawa Barat. Saat itu Asrul yang baru saja menjemput sang istri pulang bekerja melintas di lokasi sepi, tepatnya di perbatasan Depok dan Bogor. Saat itulah tiba-tiba pelaku begal mendekati mereka dan salah satunya menembak Asrul hingga peluru mengenai lengan kirinya. Motor pun jatuh dan kedua korban meringis kesakitan. Sementara para pelaku kabur. Sebenarnya jalan itu bukan jalan umum. Bukan jalan umum, tapi karena mungkin jaraknya lebih dekat, walaupun itu tidak ada penerangan, gelap sama sekali karena termasuk hutan lah kita katakan. Di kanan itu semak-semak dan pohon-pohon rindang. Dia mengambil risiko pada malam itu jalan pintas itu, dan itu memang bukan jalan umum. Peristiwa pada Sabtu dini hari ini pun menjadi urusan pihak kepolisian. Meski tak ada barang berharga yang dibawa, namun polisi tetap berupaya mengidentifikasi para pelaku agar segera bisa menangkapnya. Sementara korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Saudara, kenalan melalui dunia maya selama setahun, seorang pria ini nekat membawa kabur kendaraan sepeda motor milik teman wanitanya. Pelaku sempat meminta tebusan kepada korban sebesar Rp1 juta jika motornya ingin kembali. Sungguh jahat, seorang lelaki warga Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau, tega membohongi teman wanitanya yang dikenal selama setahun melalui media sosial. Lelaki ini berinisial PCT dan berhasil dibekuk oleh personel Polsek Sukajadi. Pelaku PCT berhasil dibekuk pada tanggal 24 Januari 2024 lalu, setelah adanya laporan korban bahwa sepeda motornya dibawa kabur oleh pelaku. Kasus tersebut terjadi bermula saat pelaku PCT mengajak korban kopi darat atau bertemu dan makan di kafe yang berada di Jalan Cutnya Idean, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Mereka merupakan teman dari media sosial selama setahun dan baru pertama kali bertemu. Usai makan, pelaku kemudian meminjam sepeda motor milik korban untuk mengambil uang di ATM. Karena menaruh curiga, korban kemudian meminta tolong kepada temannya yang bernama Pinky Amelia untuk ikut bersama pelaku. Setelah selesai mengambil uang di ATM,
Pelaku kemudian meminta tolong kepada Pinky Amelia untuk membelikan pulsa. Saat Pinky Amelia turun dan berjalan ke arah konter pulsa, pelaku langsung tancap gas dan membawa motor korban. 5 hari setelah kejadian, pelaku kemudian menghubungi korban dan meminta uang tebusan kepada korban sebesar Rp1 juta agar motor korban dikembalikan. Setelah dipancing, pelaku akhirnya berhasil dibekuk tim Opsnal Polsek Sukajadi. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor milik korban. Korban curiga juga seperti itu, nggak mau dia. Namun karena didesak, udahlah, nggak apa-apa. Tapi ditemani sama kawan saya seperti itu. Ditemani sama kawan saya. Kemudian si pelaku ini pergi ke ATM dengan teman si korban seperti itu. Nah, awalnya dibawa ke ATM, kemudian setelah di ATM dia bilang saya mau ngisi pulsa dulu seperti itu. Akhirnya diajaklah ngisi pulsa. Nah, kebetulan pada saat itu si pelaku ini juga memang sudah merencanakan mungkin bahwa makanya pada saat setelah sampai di tempat pulsa, disuruhnya teman si korban ini ke tempat pulsa. Itu kawan saya, coba isikan dulu seperti itu. Bilang aja lah, bapak itu kawan saya mau ngisikan pulsa seperti itu. Nah begitu temannya korban ini yakin saja dia turun, langsunglah dibawa motor ini seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Sayono Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, tanpa pengawasan maksimal, minimarket yang buka selama 24 jam rentan menjadi sasaran perampokan. Penelusurannya usai jeda. Masih bersama kami di Gelar Perkara, Saudara. Dini hari, saat situasi sepi, sebuah minimarket di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan disatroni 3 perampok bersenjata tajam. Waktu operasional panjang dan minim pengamanan diduga menjadi celah perampokan. Lantas, bagaimana aksi ketiga pelaku? Berikut ini penelusuran jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Saya ajak ke kasir. Saya masih nggak bawa keranjang, saya taruh keranjangnya, saya mau balik badan, mau scan barangnya. Dia nanya lagi konfirmasi ke saya, harganya tadi berapa? 14.800 saya bilang. Terus dia ngerogoh kantong, saya kira mau ambil uang. Ternyata kalau saya ngeliat dari CCTV dia ngeluarin pedang langsung. Posisinya saya langsung ditarik dari luar kasir, dicekek lah saya. Ini posisi pedangnya udah dinempel di leher saya. Dini hari 23 Oktober lalu, sebuah minimarket di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan disantroni 3 perampok bersenjata tajam. Para karyawan diancam untuk membuka berangkas penyimpanan uang. Belasan juta digasak. Para karyawan dikunci dalam sebuah ruangan. 23 Oktober lalu, tepat di belakang saya, sebuah minimarket di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan disatroni 3 perampok bersenjata tajam. 2 karyawan diancam dianiaya jika tidak bisa menunjukkan dan membuka tempat penyimpanan uang yang diminta. Ketakutan, seorang korban akhirnya menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Selain uang, pelaku juga menggasak ponsel milik karyawan. Dan ingin tahu seperti apa kronologi perampokan pada dini hari itu, ikuti penelusuran kami. Di minimarket 24 jam ini, perampokan terjadi. Lokasi berada di tempat yang cukup ramai, namun saat malam hingga menjelang dini hari, lokasi menjadi sepi. Dian, salah seorang karyawan yang saat itu menjadi korban, menceritakan awalnya tidak menyadari ada perampokan. Korban menganggap sebelum pelaku berada di meja kasir dan menghunuskan senjata tajam. Kronologinya itu pertama itu jam 2 pagi itu saya masih keadaannya masih di depan nih, masih biasa gitu. Pas jam 2:15 mungkin saya udah mulai masuk ke dalam, ngerapihin barang-barang segala macam. Nah, ini ada satu orang masuk tuh selayak konsumen biasa aja, dia nanya ke saya, "Mas,
ada jual bir nggak? Kata saya bilang, aduh mohon maaf kalau bir kita nggak jual. Terus dia bilang, oh kalau misalnya yang warna biru tuh atau yang kuning gitu. Saya mikir mungkin merek maksudnya saya ajak ke kulkas. Ini mas barangnya, oh ini harganya berapa? Dia nanya. Saya bilang 14.800. Oh ya udah diambil satu sama dia. Pada saat diambil satu, saya ajak ke kasir. Saya masih nggak bawa keranjang, saya taruh keranjangnya, saya berbalik badan mau scan barangnya. Dia nanya lagi konfirmasi ke saya, harganya tadi berapa? 14.800 saya bilang. Terus dia ngerogoh kantong, saya kira mau ambil uang. Ternyata kalau saya ngeliat dari CCTV dia ngeluarin pedang langsung. Posisinya saya langsung ditarik dari luar kasir, dicekek lah saya. Ini posisi pedangnya udah nempel di leher saya. Dengan peran berbeda, para pelaku membawa lari uang tunai, ponsel milik karyawan, dan beberapa barang minimarket. Bahkan seluruh karyawan disekap sebelum pengunjung minimarket membuka dan menyelamatkan para korban. Itu pelakunya ada berapa orang yang tahu, Mas? Pelakunya itu total 3, tapi awal yang masuk itu cuma 2. Yang satu ngobrol sama saya, ternyata pada saat dicek CCTV, satu masuk cuma langsung muter lewat belakang. Jadi nyari teman saya lagi yang satunya. Saya ditodong di depan, dia udah nanya tuh, mana duit? Udah akhirnya dia ngegasak semua laci kasir. Akhirnya saya ditarik ke belakang. Ternyata yang 2 itu langsung megang teman saya yang posisinya lagi ada di kamar mandi. Yang pada saat saya ditarik ke belakang, itu posisi teman saya ngeliat udah diikat. Masih sempat debat tuh, dia masih nanyain kunci berangkas, kunci motor apa segala macam. Saya bilang kunci berangkas nggak ada, kalau misalnya malam tuh pegang atasan, saya bilang. Akhirnya mungkin kelamaan ngobrol-ngobrol, akhirnya saya dimasukin tuh ke dalam dapur, dikunci dari luar. Kira-kira yang diambil oleh pelaku ini apa aja nih, Mas, kalau boleh tahu? Kalau yang saya lihat itu pertama, di depan mata saya dia ngambil uang sales di laci kasir. Terus kedua rokok, minuman, sama ya terakhir handphone karyawan. Tapi setelah melakukan perampokan ya bisa kita bilang, itu pelaku langsung gimana? Langsung kabur atau? Posisi kan saya masih terkunci ya, jadi pada saat terkunci itu ya udah saya 2 menit itu nggak tahu apa-apa dia kabur kemana. Akhirnya konsumen masuk 1, saya tanya, mas ngeliat orang nggak tadi 3 orang gini. Oh iya tuh baru pergi, buru-buru banget. Emang kenapa? Saya habis dirampok deh. Nah di situ tuh 1 orang itu jadi saksi buat saya ke Polsek. Guna mengungkap perkara ini, kami mendatangi Polres Jakarta Selatan. Kanit 5 Resmob Polres Jakarta Selatan, AKP Zakaria mengatakan, polisi langsung bergerak cepat memburu pelaku setelah menerima laporan korban. Polisi melakukan olah TKP dan menyelidiki CCTV. Pertama kali kami menerima adanya laporan tentang peristiwa perampokan yang diatur dalam pasal 365 yaitu pencurian dengan kekerasan yang terjadi di hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pada jam 2.30 di Karangtengah. Di Jalan Karangtengah Raya nomor 1 itu Kelurahan Lebak Bulus Cilandak. Dengan adanya peristiwa itu kami menurunkan tim melaksanakan olah TKP dan hasil dari olah TKP kami menemukan petunjuk untuk bisa dilaksanakan pendalaman bahwa ada beberapa pelaku yang kami dalami melalui petunjuk-petunjuk di lapangan yang kami lakukan analisa maupun pengecekan terhadap peristiwa dengan modus yang sama. Nah, hasil dari pendalaman ini kami menemukan petunjuk bahwa ada dugaan pelaku yang memang perlu kita dalami di daerah Pamulang dan di daerah Depok, termasuk di daerah Tangerang Selatan. Polisi menjelaskan para pelaku sudah merencanakan perampokan. Komplotan mengincar minimarket yang minim karyawan dan berada di tempat sepi.
Bermodalkan senjata tajam, para pelaku melancarkan aksi dengan mengancam dan menyekap para karyawan. Berdasarkan petunjuk CCTV maupun pemeriksaan saksi-saksi di lokasi, kami temukan ada 3 pelaku dengan menggunakan atau modus operandinya adalah senjata tajam jenis celurit dan pedang. Dengan masker tertutup atau muka tertutup, termasuk dia masuk dan melakukan intimidasi kepada 2 karyawan yang tindak lanjutnya adalah melakukan penyekapan dan merampas uang sebesar 3 juta maupun handphone sebanyak 2 unit dan rokok yang ada di penjualan swalayan tersebut. Bahkan dari pelaku ini apakah ada orang yang mengakui atau seperti apa nih Pak kira-kira? Kalau hasil dari pemeriksaan dari para pelaku atau terduga pelaku ini, kami dapat simpulkan bahwa pelaku ini melakukan perencanaan yang sebelumnya direncanakan kegiatan tersebut di daerah Pamulang dalam bentuk sedang kumpul-kumpul dan kondisi itu didukung dengan minuman keras. Ada perencanaan yang memang berkaitan melihat situasi bahwa swalayan 24 jam ini salah satunya yang menjadi objek dari para pelaku ini dinilai tidak ada penjagaan, minim karyawan, dan merupakan jalur yang tidak begitu ramai. 2 dari 3 pelaku perampokan telah ditangkap. Namun, salah seorang pelaku berinisial Ipul yang diduga otak perampokan masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Hasil kami dari pemeriksaan para saksi dan terduga pelaku atau pelaku ini, kami menyimpulkan bahwa peran dari salah satu pelaku dari ketiga pelaku yang melaksanakan kejahatan ini merupakan orang yang memang sifatnya memberi fasilitas. Sampai saat ini kami tidak menunda, artinya kami langsung mencoba menganalisa maupun melakukan pengejaran yang kami pastikan, kami upayakan pelaku ini kami tangkap seluruhnya dengan analisa yang memang maupun pendalaman yang kami sudah ketahui. Polisi masih memburu pelaku berinisial Ipul yang diduga merupakan otak aksi perampokan. Diketahui, Ipul adalah perekrut 2 orang pelaku yang kini ditahan oleh polisi. Pengamat menilai selain motif ekonomi, unsur kedekatan dijadikan alasan modus dilakukan. Minimarket yang buka selama 24 jam rentan menjadi sasaran perampokan. Apakah regulasi minimarket 24 jam perlu direvisi? Ulasannya usai jeda. Saudara, buka selama 24 jam dan pengamanan lemah diduga menjadi celah terjadinya perampokan. Para pelaku merencanakan, membagi peran dan melakukan perampokan. Lantas, bagaimana agar perampokan di minimarket 24 jam tak terulang? Berikut ini ulasannya. Saya rasa lebih merupakan tipe kejahatan jalanan yang umumnya polanya itu hit and run. Pelaku datang cepat mengeksekusi lalu dapat target atau barang yang ingin dicuri lalu melarikan diri. Memang terdapat pembagian tugas di sana. Ada yang memang masuk ke dalam untuk melancarkan aksinya, ada anggota lain, ada komplotan lain yang menunggu atau memantau keadaan di luar. Perampokan bersenjata tajam terjadi di minimarket yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.
2 dari 3 pelaku perampokan sudah berhasil diamankan. Namun, 1 orang pelaku berinisial Ipul berhasil kabur dan masuk daftar pencarian orang. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Solihin menyayangkan terjadinya perampokan minimarket di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sekjen Aprindo menjelaskan tidak semua minimarket dapat beroperasi hingga 24 jam. Beberapa ketentuan operasional diantaranya wilayah minimarket dan adanya patroli keamanan. Toko yang buka 24 jam tentunya kita melihat area atau lokasi di mana keberadaan toko tersebut diperlukan ya. Artinya nggak semua toko kita buka dengan jangka waktu 24 jam karena pasti cost dan lain sebagainya. Kedua, keamanan. Jadi dalam konteks tersebut kita sudah menyiapkan beberapa hal yang berbeda ya. Contohnya toko 24 jam biasanya ada di tempat keramaian. Sehingga asumsi kita bahwa pelaku kejahatan mungkin agak sedikit berpikir berulang ya untuk melakukan kalau di tempat yang ramai. Yang standar kita lakukan di setiap gerai kita selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang melakukan patroli dalam waktu-waktu tertentu. Nah ini yang selama ini kita melakukan koordinasi yang sifatnya rutin dengan pihak kepolisian. Demikian. Berkaitan dengan SOP ya saya sampaikan untuk mengatur jam operasional sekali lagi berdasarkan wilayah atau daerah atau titik daripada lokasi tersebut. Dipastikan tidak semua toko retail khususnya minimarket kita buka 24 jam. Sehingga pegawai juga kita buat kita atur demikian shift pertama, shift kedua dan ketiga. Memang pada umumnya di waktu-waktu malam-malam jam-jam tertentu biasanya yang menjaga atau melakukan operasional di sana adalah umumnya pria seperti itu. Terkait tidak adanya satuan pengamanan, Sekjen Aprindo mengatakan setiap minimarket sudah berkoordinasi dengan polisi dan lingkungan untuk menjaga keamanan. Selain itu, pemasangan CCTV juga dapat mengantisipasi munculnya tindak kejahatan. Ya, bahwa antisipasi kita pertama dipastikan seluruh gerai kita sudah memasang CCTV. Ya. Nah, CCTV ini tentunya kita harapkan ya setiap apa yang terjadi di toko bisa terekam dengan baik. Dan kembali lagi jumlah karyawan yang ada di toko memang kita sesuaikan dan pada umumnya pada jam-jam tertentu tengah malam khususnya pasti pria. Keamanan kembali lagi bahwa kita selalu melakukan komunikasi dengan pihak internal dalam hal ini lingkungan. Biasanya lingkungan juga sangat membantu dalam hal keamanan. Apa yang dimaksud keamanan di sini memang kita beda dengan pihak usaha yang lain ya. Ada security, ada yang standby 24 jam, kita enggak. Kita selama ini berkoordinasi dengan pihak kepolisian, berkomunikasi baik dengan lingkungan sehingga lingkungan juga ikut menjaga keamanan jika terjadi sesuatu yang di toko tersebut seperti itu. Karena sepi dan lemah pengamanan, para pelaku mengincar minimarket yang buka hingga tengah malam. Kriminolog Universitas Indonesia Bakti Eko menjelaskan, perampokan minimarket Cilandak merupakan tipe kejahatan dengan pola hit and run, yakni mencuri dan melarikan diri. Kasus yang terjadi terakhir ini saya rasa lebih merupakan tipe kejahatan jalanan yang umumnya polanya itu hit and run. Pelaku datang cepat mengeksekusi lalu dapat target atau barang yang ingin dicuri lalu melarikan diri. Pelaku tahu ada target yang diketahuinya terdapat uang cash dalam jumlah yang tidak sedikit. Biasanya itu ada pada kasir, dan sebenarnya Mas Taufik dan pemirsa sekalian, ini tidak hanya menyasar minimarket di banyak tempat di Jakarta Raya dan di kota-kota lain di Indonesia, tapi juga menyasar tempat-tempat lain seperti
SPBU, atau bahkan warung-warung kelontong yang buka sampai malam hari atau bahkan 24 jam dan ada di jalan-jalan raya, jalan-jalan besar. Dan ini juga cukup disebabkan karena penjagaan atau sistem keamanan yang tidak cukup memadai pada target-target sasaran tersebut, sehingga menambah kepercayaan diri pelaku untuk melancarkan aksi kejahatan di tempat-tempat tersebut. Begitu, Mas. Kriminolog menilai perlunya sistem keamanan memadai yang terintegrasi di minimarket 24 jam. Hal ini menyangkut keamanan pekerja yang memastikan operasional lancar tanpa ada nyawa dipertaruhkan. Kegiatan ini relatif mudah tanda kutip ya dieksekusi dan mudah juga direplikasi ya. Ini umumnya kegiatan dilakukan oleh kelompok ya, dia tidak individual. Kalau pengutilan itu sifatnya memang individual, bisa dilakukan oleh satu orang, tapi ini lebih kepada merampas dan merampok. Nah, dalam banyak peristiwa itu memang terdapat pembagian tugas di sana. Ada yang memang masuk ke dalam untuk melancarkan aksinya, ada anggota lain, ada komplotan lain yang menunggu atau memantau keadaan di luar sampai memastikan kelompok itu bisa kabur secara cepat, secara efektif setelah mendapatkan barang yang memang ingin dikuasai atau uang yang memang ingin dikuasai. Jadi kalau ada aturan pemerintah tertentu atau pemerintah daerah yang memanage, meregulate bahwa maksimal buka hingga pukul sekian, nah saya rasa itu harus diikuti. Karena ini juga menyangkut keamanan pekerja yang bertugas. Satu, dia harus memastikan tugasnya berjalan lancar, tidak ada barang yang hilang, tapi juga nyawanya, keselamatannya dipertaruhkan ketika ada insiden-insiden perampokan, pencurian yang tidak kita inginkan. Pengamanan yang lemah dan waktu operasional lewat tengah malam diduga menjadi salah satu faktor menarik perampokan. Perlunya kajian untuk memperbaiki regulasi agar kejadian serupa tak kembali terjadi. Taufik Riyadi, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta. Saudara, seorang konten kreator yang hendak membuat video pelanggaran lalu lintas malah cekcok dengan kelompok pengemudi ojek online. Informasinya usai jeda. Saudara, kami telah mengumpulkan sejumlah perkara dalam sepekan yang terjadi di tengah masyarakat. 4 pemuda yang terpengaruh minuman keras nyaris dihakimi warga karena berbuat onar. Dan berikut ini kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Satu Medan tahu ya? Jangan tengok orang kencang-kencang ini. Udah, kau jarang. Gitu dong. Akibat kabur dari kejaran polisi, satu unit mobil terhenti setelah menabrak pagar pembatas trotoar. Polisi di lokasi menduga pengendara sebelumnya telah melakukan aksi balapan di seputaran Deli Park, Medan. Kenapa kau nggak berhenti? Kami Pak, kami udah kena tilang Pak. Sedangkan pemilik mobil mengaku dirinya memacu kendaraannya dengan kencang karena takut ditilang polisi. Atau kalau mau diantar uang apa? Kedua wanita ini baku hantam di lokasi pemandian di wilayah Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Keduanya saling serang hingga terjatuh ke lantai. Belum diketahui penyebab perkelahian keduanya, namun menurut saksi mata di lokasi, keduanya berkelahi karena memperebutkan pelampung untuk berenang. Dua pemuda diduga penagih hutang atau dikenal dengan mata elang, babak belur setelah dihajar warga di Desa Cibetung, Kabupaten Bogor. Belum diketahui latar belakang pengeroyokan tersebut, namun narasi dari video yang beredar, warga di lokasi kejadian merasa resah dengan keberadaan kedua orang penagih hutang.
4 orang pemuda yang terpengaruh minuman beralkohol ini nyaris dihakimi warga di Banjarbasang, Tamiang, Badung, Bali. Keempat pemuda ini sebelumnya diketahui membuat keonaran dengan berteriak dan menentang warga di sekitar, hingga salah seorang warga membunyikan kentungan untuk memanggil warga lain. Warga yang berkumpul pun hampir saja menghakimi keempat pemuda yang berbuat onar. Beruntung pihak petugas kepolisian Polres Mengwi Badung segera tiba di lokasi dan mengamankan keempat pemuda dari amukan warga. Keributan ini terjadi antara YouTuber dengan kelompok pengemudi ojek daring di wilayah Jalan Alternatif Cilengsi, Cibubur, Kabupaten Bogor. Diduga keributan terjadi karena pengemudi ojek online tidak terima akan perlakuan sejumlah konten kreator yang dinilai kasar saat membuat konten video pelanggaran berlalu lintas. Sedangkan pihak konten kreator menilai keributan ini terjadi akibat sejumlah pengendara ojek daring yang memprovokasi pengendara lain. Saat ini pihak Polsek Gunung Putri telah memediasi keduanya untuk berdamai. Perempuan ini berteriak histeris setelah dirinya menjadi korban penjambretan di wilayah Warakas 6, Jakarta Utara. Sambil meluapkan emosinya, perempuan ini berupaya meminta dompetnya yang diambil pelaku. Akibat teriakan korban, pelaku pun berhasil diamankan oleh warga di sekitar lokasi. Diduga hendak mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di warung kopi. Pemuda ini dihakimi oleh warga di Kelurahan Bancaran, Bangkalan, Jawa Timur. Tidak hanya menghakimi pelaku, warga bahkan mengikat pelaku di tiang listrik. Beruntung seorang anggota reskrim melintas di lokasi tersebut, sehingga langsung diamankan ke Mapolres Bangkalan. Kepada polisi, tersangka mengaku, awalnya pelaku bersama 3 temannya hendak melakukan pencurian sepeda motor, namun diketahui oleh warga. Tim Resmo Polresta Manokwari terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat menangkap salah satu DPO kasus pemalangan jalan. Penangkapan ini dilakukan polisi di perlintasan Jalan Pasir Wosi, Manokwari, Papua Barat. Terduga pelaku adalah DPO kasus pemalangan jalan yang terjadi pada 7 Agustus 2023 silam. Kami akhiri gelar perkara hari ini, saudara. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Saya Arizona Gali. Sampai jumpa.